سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Suatu nikmat yang sangat besar yang bahasa Nabi, kalaulah umat ini tahu apa pahala yang Allah siapkan, ya, la atauhuma walau habwa, sekalipun harus merangkak dia karena sakit, dia pasti akan datang. Kalaulah di masjid ini ditaruh sop pertama sekali sholat itu 1 juta, sop kedua 500.000, saya yakin tidak ada sop ketiga. Semuanya berebut mau sop pertama. Ya. Maka dengan itulah bahasa Nabi, kalaulah mereka tahu. Nah, jadi kalau ada yang belum mau sholat jamaah, mungkin mereka belum tahu. Ya, doakan supaya tahu. Kita bersolawat kepada Rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Paling tidak mudah-mudahan kita dianggap, diakui sebagai umat Rasulullah. Setiap bulan, setiap akhir pekan, setiap hari Minggu kita duduk bersama di masjid ini, bersama jamaah membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saatnya nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Ayah, bunda dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis kita pada pagi hari ini, waalaikumsalam, barakallahu fikum. Rezeki itu adalah yang masuk ke dalam mulut Bapak. Ya. Iya. Jadi jangan pikir yang banyak di ATM Bapak Ibu itu rezeki Bapak, belum tentu, bisa jadi warisan anak. Ya. Bisa jadi rezeki bini. Ya. Yang paling jangan sampai terjadi Bapak ngumpulkannya, Bapak meninggal cepat, bini kawin lagi. Sama dengan ibu, janganlah ada siku nyimpen emas di lemari itu, Bu. Belum tentu rezeki, Bu. Datang ajal ibu mati cepat, bapak nyengok emas banyak, modal ini. Apa yang kita makan habis, kata Nabi, kita buang. Apa yang kita pakai fa'ablaita, akan usang. Sebagus-bagusnya baju kalau dipakai sudah 5-6 kali cuci, usang dia. Apalagi sudah bertahun-tahun. Mata soddaqta bihi fa'amdait, apa yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, yang kau infakkan, inilah yang akan ketemu nanti di hari kiamat. Jadi tidak usah terlalu banyak nyimpan emas dalam lemari, Bu, ya. Infaklah, wakaflah, supaya ketemu lagi nanti di akhirat. Ayah, bunda, jamaah yang dirahmati Allah, hadis kita pada kesempatan Ahad ini, subuh ini, dari wasiat-wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita pada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Sulaim. Ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Nah ini bukan, ini Jabir bin Sulaim. Tidak sepopuler Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, Ra'aitu rajulan yasdurun nasu an ra'yihi la yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Qultu man hadha? Qalu hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu alaika salamu ya Rasulullah marratain. Jadi pagi ini kita diceritakan oleh
sahabat Jabir bin Sulaim. Beliau ceritanya beliau baru masuk Islam ini, Pak. Beliau A'rabi. A'rabi itu orang yang tinggal di gurun, nomaden. Mereka tidak punya tempat, tidak punya tanah khusus, tidak punya komplek, tapi pindah-pindah. Mereka hidup dengan untanya. Kalau di sini makanan udah habis, pindah. Habis, pindah. Ya. A'rabi orang nyebutnya. Bukan orang dusun terjemahannya. Kalau orang dusun lemak, punya dusun dia. Ya, ini A'rabi, orang yang berpindah-pindah hidupnya. Mungkin kalau sekarang kontraktor lah, Pak. Maksudnya ngontrak-ngontrak begitu ya. A'rabi. Dia biasanya tinggal di pedalaman, di pegunungan, hidup dengan untanya gitu ya. Kalau Bapak umroh kebetulan jalan-jalan ke Hudaybiyah itu ada peternakan unta ya. Nah yang seperti itulah, mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya kampung, begitu saja ya, di mana makanan unta ada, di situ mereka tinggal. Beliau berkata, saya datang ke Madinah dan saya melihat ada seorang laki-laki. Berarti ceritanya beliau ini belum kenal dengan Rasul. Belum tahu. Laki-laki ini sangat mencolok. Apa yang dia katakan orang ikut. Apa yang dia perintahkan orang laksanakan. Apa yang dia larang orang berhenti. Maka saya penasaran dan saya bertanya, man hadza? Siapa orang ini? Orang-orang di situ menjawab, sahabat-sahabat Nabi menjawab, oh itu adalah Rasulullah. Ini Rasulullah. Artinya berita ini sudah masyhur, ya, ada Rasul, tapi dia belum tahu yang mana. Dia sudah beriman bahkan kepada Rasul, tapi dia belum tahu mana yang namanya Rasulullah. Ada Pak zaman itu, banyak. Maka sahabat itu namanya kalau mau dikategorisasikan, ada sahabat Nabi. Siapa dia? Orang yang hidup semasa dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan iman. Itu sahabat. Begitu tidak tercukupi kriteria ini, maka namanya bukan sahabat. Disebut dengan muhadharam. Hidup bersama Nabi, beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan iman, tapi belum pernah bertemu dengan Nabi. Itu namanya muhadharam. Itulah salah satu yang kita kenal dengan orang mulia bernama Uwais Al-Qarni. Pernah dengar? Uwais Al-Qarni itu hidup semasa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi. Beliau sekali minta izin kepada ibunya. Kepada ibu beliau minta izin. Wahai ibu, saya mau ketemu dengan Rasul, saya mau ketemu dengan Nabi. Kata ibunya, Uwais, saya sudah tua, saya sakit. Kalau kau mau ketemu dengan Rasul, nak, temuilah di Madinah. Dia ini tinggal di Yaman. Temuilah, nak. Tapi ibu minta, begitu kau sampai ke Madinah, langsung temui Rasul. Kalau Rasul nggak ada, langsung pulang. Urus emak di sini. Emak sendirian. Dan terkenal Uwais Al-Qarni, salah satunya bisa mencapai derajat kewalian yang sangat tinggi adalah karena baktinya kepada ibu. Uwais Al-Qarni itu kena sakit, Pak. Sakit yang nggak ada obatnya, nggak sembuh-sembuh. Apa sakitnya tuh? Bukan buntu, Pak, bukan. Sejenis kusta lah begitu, sama itu nggak ada obatnya ya. Emaknya nangis berhari-hari. Ya, dia minta sama ya Allah,
Saya bukan tidak ridho dengan saya punya penyakit, tapi saya nggak kuat melihat ibu saya menangisi keadaan saya setiap hari. Tolong ya Allah, sembuhkan sakit saya supaya ibu saya berhenti nangis. Allah beri kesembuhan, begitu sembuh semua dia minta, ya Allah jangan disembuhkan semuanya, sisakan di tempat yang tidak terlihat oleh ibu saya. Maka diriwayatkan penyakitnya disisakan oleh Allah di bagian bawah tangannya, tidak terlihat oleh ibunya, seluruh badan sembuh. Kenapa? Dia ingin melihat luka ini. Setiap berzikir dia rasakan nikmatnya penyakit dan dia menyaksikan bahwa Allah sangat sayang kepada ibunya. Demi menenangkan, menyenangkan ibunya, Allah sembuhkan dia. Jadi salah satu mujarabnya kalau mau terkabul doa, salah satu kunci yang diajarkan oleh Quran itu adalah hidup fokus senangkan ibu. Senangkan ibu. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam ketika Allah berkata dalam Al-Quran, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Nabi Musa lahir bayi, waktu itu ada pemeriksaan. Setiap laki-laki yang lahir harus dibunuh. Ini dekret raja Fir'aun. Harus dibunuh laki-laki. Ya, maka Allah wahyukan kepada ibu Musa, wahai ibu Musa, susukan anakmu. Kalau kau takut, fa'alqihi fil yam, lemparkan ke sungai Musi. Sungai Musi. Sungai apa namanya? Sungai Nil, ya. Lemparkan ke sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani, kata Allah. Inna radduhu ilaik. Jangan takut, jangan sedih, kami pasti kembalikan anakmu kepadamu. Salah satu tujuan hidup kalau mau cepat kabul adalah buat senang ibu niatnya. Itu saja. Menyenangkan ibu, menyenangkan ibu. Uwais Al-Qurani bisa sampai ke derajat semulia itu, sampai level Umar dan Ali bin Abi Thalib meminta doa kepada Uwais Al-Qurani karena baktinya kepada ibunya. Muhadram, ya. Jadi ada sahabat yang enggak sepenuhnya ketemu, enggak banyak ketemu interaksi dengan Nabi. Nah, sahabat ini Jabir bin Sulaim melakukan hal yang tersebut, mengalami kondisi tersebut. Kemudian beliau melihat ada seorang yang sangat berpengaruh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Beliau datang mendekati Rasul. Kata Jabir, alaikas salamu ya Rasulullah. Diulang 2 kali karena nggak dijawab oleh Rasul. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada Jabir, dipanggil dan berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqul alaikas salam fa inna alaikas salam tahiyyatul mayyit. Wahai saudara, Nabi juga belum kenal namanya. Jangan kau mengatakan ketika berkirim salam, ketika berucap salam, alaikas salam. Ya, jangan. Ini hal-hal terkecil Nabi perhatian. Ya. Kita bilang, alaikas salam, ya Rasulullah. Kata Rasul, jangan. Kalau seperti itu dialeknya, redaksinya itu adalah tahiyyatul mayyit, mendoakan keselamatan untuk orang yang meninggal. Maksud orang meninggal di sini adalah apa? Ini adalah budaya Arab jahiliyah. Mengedepankan doa dari nama. Maka kata Nabi, jangan diteruskan itu, ubah dengan yang lebih baik. Ya. Ubah dengan yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Kata Nabi, qul assalamu alaika. Katakan assalamu alaika atau assalamualaikum warahmatullahi. Kalau orang banyak. Jadi sahabat ini menceritakan interaksi dia yang sedikit ini dengan Nabi. Tapi nanti ada pesan besar yang menjadi tema pembicaraan kita pagi hari ini. Beliau hanya menceritakan kronologi cerita sebelum sampai kepada wasiat Nabi. Ya.
Assalamu alaika. Juga termasuk ketika menjawab salam, maka sebenarnya kita harus benar. Di Indonesia, karena kita ini orang Indonesia, kadang-kadang Assalamualaikum tuh udah jadi bahasa apa? Udah jadi bahasa Indonesia, Pak. Karena itu kan asli sesungguhnya adalah bahasa Arab, doa yang disampaikan kepada muslim yang lain supaya mendapatkan keselamatan, mendapat rahmat. Ya, cuma karena di Indonesia, apalagi pejabat-pejabat publik sekarang selalu mengkomparasikannya dengan doa-doa lain. Selalu disandingkan. Jadi kalau mau mengucapkan sambutan salamnya 5, karena 5 agama yang diakui di sini. Dan itu tidak perlu sebenarnya, nggak usah ikut-ikutan. Ini yang lucu, kadang-kadang acara kegiatan jamaah muslim semua. Pejabatnya datang, Assalamualaikum dan sebagainya, itu disebut semuanya. Sesuatu yang tidak perlulah. Dan tidak perlu juga, tidak akan mungkin orang tersinggung kalau orang mengucapkan Assalamualaikum, ada non muslim di situ, ada tersinggung. Tidak mungkin. Karena itu doa universal sifatnya. Jadi kalau bapak-bapak ada jadi pejabat, tidak usahlah terlalu memaksakan diri. Semua disebut ya. Apalagi di Palembang inilah, sama gitu dewe. Karena Assalamualaikum itu sendiri sudah universal doa. Dan itu sudah menjadi bahasa Indonesia sesungguhnya sekarang ya. Tidak ada lagi orang mengatakan semoga keselamatan kepada kalian. Kan nggak ada. Sudah diganti dengan Assalamualaikum. Ya. Bahkan non-muslim pun sudah pasti mengucapkannya. Jangan salah, Alhamdulillah pun Pak banyak. Ya, non-muslim sudah tahu dia. Ya. Iya Pak, ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat gitu ya kan. Rupanya bukan orang gitu gitu ya. Karena sudah menjadi budaya, sudah berubah ya, dipakai dalam keseharian. Tapi tidak mengapa, bagus. Mudah-mudahan dengan itu justru hidayah Allah masuk ke mereka. Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian saya bertanya, kata Jabir, untuk memastikan. A'anta Rasulullah, apakah benar bahwa engkau adalah Rasulullah, utusan Allah? Nabi menjawab, ana Rasulullahilladzi idza asabaka dhurrun fada'awtahu kasyafahu anka. Saya adalah utusan Allah yang kalau engkau tertimpa kesulitan dan masalah, kau minta kepadanya, engkau akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Di sini hebatnya dakwah Rasul. Rasul tahu audiennya adalah orang yang hadisu ahdin, yang baru masuk Islam, yang belum kenal Islam dengan baik. Maka Rasul mengenalkan siapa Allah dengan cara yang menarik. Kalau dalam bahasa kita sekarang, wong baru masuk Islam ini disebut dengan mu'allaf. Mu'allaf itu boleh mendapatkan pembagian zakat atau menerima zakat mustahik. Ya, boleh. Kenapa? Supaya imannya semakin mantap. Cuma jangan kaget datang, Pak, tolong Pak zakatnya aku mu'allaf. Kapan masuk Islam? Asal dijingok 2006. Oi Pak. Sama dengan yang galak ngaku yatim, Pak tolong sumbangan untuk anak yatim. Siapa anak yatim? Kami Pak, nyingok jenggot lo besar lo banyak. Mu'allaf itu adalah orang yang baru kenal Islam, yang baru tertarik kepada Islam, baru masuk Islam, belum luas pengetahuannya, ya, belum luas pengetahuannya tentang Islam, maka diberikan dia dari zakat untuk memenuhi kebutuhan dia, untuk menenangkan dia, untuk memberi kesempatan fokus mengenal Islam, lebih tertarik hatinya. Itulah fungsinya. Ya. Jadi begitu metode dakwah Nabi, disenangkan dulu, dikenalkan kepada Allah dengan cara yang menarik.
Karena Nabi tahu ini orang muka-mukanya orang banyak masalah. Dan siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Maka Nabi membuka pengenalannya kepada Allah orang ini dengan, kalau kau punya masalah hidup, beban hidup, kau minta sama Allah, Allah kasih kau. Ini juga pelajaran untuk kita. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya kesulitan, tempat teraman dan ternyaman kembali itu hanya kepada Allah. Curhat kepada tetangga, tetangga ketawa. Curhat kepada teman, teman malah nyakitin. Minta sama bos kita tidak mikir ke kita. Bercerita sama anak buah dalam hatinya, laju lah kau. Iyo. Tidak ada tempat teraman, ternyaman minta kecuali kepada Allah. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Ketika kita dikepung oleh kesulitan, terperangkap dalam masalah, tidak akan ada yang bisa membebaskan kita kecuali Allah. Maka kalau punya masalah, yang pertama adalah dekati dulu Allahnya. Ketuk dulu pintu Allah. Quran sudah mengatakan kepada kita, wasta'inu bis sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan dua cara terhebat. Pertama sabar, kemudian perbanyak sholat, dekatkan diri kepada Allah. Allah pasti berikan jawabannya. Maka Nabi pun mengenalkan di sini kepada sahabat ini, kepada Jabir bin Sulaim, aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Allah adalah Tuhan yang kalau kau punya masalah, minta kepada Dia, Allah yang kasih ke yang keluar dari masalahmu. Jangan bertanya ke wong pinter. Ini bahasa kita ini memang kadang-kadang kelewatan, Bapak. Wong pinter bukannya wong yang memang ada pendidikan. Maksud dari wong pinter itu adalah dukun. Ini standar ganda ini. Sejak kapan dukun itu disebut wong pinter? Kalau orang yang lulus sekolah, berprestasi, boleh disebut orang pintar. Memang dia membuktikan. Ini SD lagi tidak tamat, kena DO. Disebut orang pintar. Ini bahasa kita. Terlalu husnuzon bahasa kita itu, Pak. Rupanya aslinya dukun. Buntu. Pengen naik jabatan, datang ke dukun. Bangso pacak lalamo dukun itu jadi pejabat, Pak. Apa itu? Ini nak nyalon anggota dewan, Bapak lah tamat S1, S2, berduit jadi kontraktor pengusaha. Nak nyalon anggota dewan, datang ke dukun. Realistis saja, kalaulah dia bisa menjadikan dukun, dia menjadikan anggota dewan, pasti dirinya dulu yang mau jadi anggota dewan. Kita kadang pula makan oloan, dia tidak galak, pantangan, dia sudah ponaannya dulu jadi. Apa nak orang lain? Kan mah itu. Ujung-ujungnya bukan duduk, terduduk. Maka datang kepada Allah. Ada masalah minta sama Allah. Pengen ada niat, ada kehendak. Kesulitan ekonomi, kesulitan apapun datang kepada Allah. Kemudian nanti Allah yang akan bukakan jalan-jalannya. Jangan dulu nyari jalan mentok batu sama Allah. Enggak. Minta sama Allah dulu, biar Allah nanti yang bukakan keran-kerannya. Kan begitu. Ini banyak orang frustasi nelpon saya, oh, Ustaz, nangis-nangis. Ngapo? Aku udah lulus, Ustaz, melok tes PNS, ASN, udah lulus. Bukan rezeki aku jadi, bukan rezeki, salah. Jangan terlalu mengecilkan rezeki Allah. Jangan berpikir hanya jadi ASN, Allah baru bisa kasih rezeki. Tidak. Yang jadi wali kota, jadi gubernur, jadi orang kayu ini, yang bukan ASN, galau, Pak. Yang jadi orang hebat itu bukan ASN. Artinya apa? ASN itu hanya salah satu cara Allah memberi rezeki, Anda mengabdi di situ. Jangan sampai nangis-nangis frustasi. Dak galak makan seharian, ngapo? Dak kejingoan ke masjid, dak tahu Ustaz kemarin tes. Aduh ini Pak, kemarin tes di kejaksaan. Terus tidak lulus passing grade. Terus masuk kamar kunci diri dak metu-metu, no. Ya.
Datang dulu kepada Allah dan husnuzan kepada Allah. Kalau ada masalah, datang kepada Allah. Husnuzan kepada Allah. Biarkan Allah yang buka keran-keran untuk mengeluarkan kita dari masalah tadi. Begitu cara Nabi mengenalkan Allah kepada orang yang baru masuk Islam ini. Ya bapak juga begitu sama anak. Ya. Tanamkan rasa bersandarnya anak kepada Allah, jangan kepada kita. Jangan dikiri, tenang, ada papa. Sedikit demi sedikit, ini akan membuat rasa sandarnya kepada papa tanpa disadari. Bayangkan kalau 3 tahun itu yang dia dengar terus. Pak, begawe, tenang, ada uak kau di PU. Pak, nah ini, tenang, ada bibi kau di sana. Pak, mak mano, pacak papa ngejo kenyo. Rasakan tawakalnya kepada Allah, tumbuhkan. Tugas kita membimbing anak itu adalah menumbuhkan iman dan tawakalnya kepada Allah. Ya, jadi ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian Nabi mengenalkan lagi Allah kepada orang tadi. Wa in asabaka amu sanatin fada'autahu anbataha lak. Sekalipun engkau diuji dengan kemarau panjang, tidak ada hujan 1 tahun, kemudian kau dekatkan dirimu kepada Allah, kau minta kepada Allah, Allah bisa tumbuhkan tanaman untukmu. Nah, petani-petani tidak usah terlalu sibuk menyalahkan ini, menyalahkan itu, pupuk dikorupsi dan sebagainya. Sudah dekatkan saya pada Allah. Pacaklah yang lain ngurus itu. Laksanakan tugasmu semaksimal mungkin, hasilnya berserah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunta bi ardin qafzin aw falatin fadallat rahilatuka fada'autahu raddaha alaika. Nabi kemudian tutup bagaimana Nabi mengenalkan kepada orang yang baru masuk Islam ini tentang Allah dengan sesuatu yang sangat dahsyat, yang paling menjadi masalah terbesar. Masalah terbesarnya orang Arab ketika mereka dalam perjalanan adalah satu. Untonyo hilang. Masalah apa tidak itu, Pak? Ya. Lagi berjalan di tengah pasir, padang pasir, tak kate orang lain, tiba-tiba unta tunggangannya hilang. Minggat, kabur. Oh, itu masalah terbesar. Yang paling ditakutkan setiap bangsa Arab. Ya. Kalau kita, masalah terbesarnya mungkin beda-beda. Ya. Handphone kalau kita sekarang masalahnya kira-kira sama seperti bapak kalau ke kantor ketinggalan handphone. Kalau anak kuliah sekarang datang kuliah ketinggalan tugas, dia berani bilang sama dosen, maaf bu, tugas ketinggalan. Tapi kalau datang ke kampus ketinggalan HP, maaf bu, tidak lagi, balik dia pak. Nah, masalah terbesar bagi orang Arab kala itu adalah di tengah perjalanan tidak ada orang lain, di tengah pasir, padang pasir, untanya hilang. Maka Nabi memberikan ini sebagai gambaran yang sangat menakutkan. Hilang tungganganmu di tengah perjalanan. Tiba-tiba kau minta sama Allah dengan ibtihal, dengan menangis, merintih kepada Allah, raddaha ilaika, pasti Allah bisa kembalikan tungganganmu itu kepadamu. Begitu dia sudah kenal Allah, kalau begitu Allah ini hebat, kalau begitu Allah ini agung, kalau begitu mantap iman saya kepada Allah, mantap iman saya kepada Rasulullah. Kira-kira itulah proses yang terjadi dalam batin Jabir bin Sulaim. Baru kemudian masuk dalam pembahasan kita pagi hari ini, beliau mengatakan, qala ahid ilayya. Wahai Nabi, tolong kasih saya wasiat yang saya akan pegang teguh wasiat itu. Wasiat itu adalah pesan. Kita selama ini ngira wasiat itu adalah duit. Adalah ruko. Tidak selamanya, Pak. Wasiat itu pesan. Kata Nabi, jangan tidur kalian kecuali punya wasiat kepada anak-anaknya. Wasiat untuk bertakwa,
nak jaga sholatmu, nak jaga auratmu, jaga makanmu harus yang halal dan seterusnya. Itu wasiat kita kepada anak. Ya. Nabi berkata kepada Jabir bin Sulaim, wasiat Nabi untuk Jabir, wasiat Nabi untuk kita. Kata Nabi, la tasubanna ahada. Wahai Jabir, jangan pernah kau mencaci orang lain. Jangan pernah mencaci orang lain. Jangan pernah sumpah serapah, jangan pernah mencaci maki, jangan pernah mengejek. Tidak boleh. Ini wasiat Nabi kepada Jabir bin Sulaim. Jangan pernah mencaci maki orang lain. Sekarang kita hidup di masa dekat-dekat dengan pemilihan ini, Pak. Pilpres. Tidak usah nunjuk orang lain. Kalau ada di antara kita galak ngatoi wong, ngatoi capres, ingat hadis ini. Ini Rasul yang bilang, bukan Iskandar. Rasulullah yang bilang. Jangan pernah mencaci orang lain. Oh, tapi Pak, capres yang ini nih banyak sekali. Jago mulut Anda. Sudah. Kalau memang kamu mau dukung capres nomor 1, dukunglah. Kalau kamu nggak mau milih nomor 2, nggak usah dicaci. Kalau kamu nggak senang dengan yang nomor 3, nggak usah dikomen. Sudah, pilih saja nomor 1, kan begitu. Nggak, ini nasihat, Pak. Maksud saya begitu, ya. Walaupun Bapak caci maki, nggak berubah cuma 1 suara Bapak. Kan begitu. Ya. Kaget kamu ribut-ribut ngatoi, oh ini. Giliran hari H, Pak, ini Pak, ada titipan. Oh yolah, lupa dia. Ini nasihat, wasiat dari Rasulullah, terapkan dalam hidup kita khususnya di masa ini. Jangan pernah mencaci orang lain. Anda tidak suka kepada pasangan tertentu, sudah, nggak usah dipilih, cukup, sudah selesai. Apalagi kalau caciannya, makiannya sampai diumbar di masjid, di khutbah. Ini khutbah namanya baik kayu punya Masjid Muhajirin. Hakikatnya warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib dinaiki oleh setiap Muslim di hari Jumat, menyampaikan wasiat takwa kepada semua yang hadir di sini. Sehebat apapun mimbarnya, siapapun profesor, doktor, titel orang yang khutbahnya, kalau tidak ada wasiat takwa, batal semua sholat Jumatnya. Jangan dijadikan sebagai mimbar tempat cacian, mengumbar aib orang lain. Nggak boleh. Anda setuju dengan capres, dukung, doakan, sampaikan kebaikannya, nggak usah ngomongin kejelekan orang lain. Selesai, habis masalah. Jangan sampai kita ngomongin kejelekan orang lain, kita juga cuma tahu, dengar dari orang, cuma nonton dari TV, cuma analisa kita berbuat dosa, ya, belum tentu juga pilihan kita menang. Jangan sampai. Nggak ada untungnya untuk kita. Maka wasiat Nabi ini untuk kita. Untuk kita semua, untuk saya dan kita, jangan pernah mencaci orang lain. Jangankan orang, Pak. Kata Nabi, kepanasan itu, hari siang panas pun nggak boleh dicaci. La tasubbud dahra, jangan kalian caci maki panas hari. Fa inni anad dahr, saya yang menciptakan hari. Nggak boleh kita caci apa. Ini akhlak dalam hidup. Uwais Al-Qurani ketika datang seekor anjing kepada beliau ketika terjadi kelaparan panjang di Irak, Uwais Al-Qurani masuk ke kotak-kotak sampah orang kaya. Beliau mengambil roti-roti Arab. Roti Arab itu roti gandum bulat itu, Pak. Ya, itu
kalau nggak habis dimakan nggak rusak dia. Yang penting nggak kena air, itu masih bisa diambil, dibersihkan, kemudian dibagikan kepada fakir-fakir miskin di Irak. Tiba-tiba datang anjing. Apa yang dikatakan oleh Uwais Al-Qarani? Ya hada. Wahai anjing, wahai makhluk Allah, ya hada. Kita lihat bagaimana adabnya Uwais Al-Qarani. Kepada anjing pun beliau tidak caci maki. Kan bisa saja kalau mau mengatakan, "Oh anjing, kau ngapain ke sini? Aku nak ambil dulu kaki kau." Uwais Al-Qarani mengatakan, "Ya hada, wahai makhluk Allah. Wahai makhluk Allah." Ini berlaku untuk semuanya, Bapak. Babi, sebabi-babinya babi ya babi gitu, Pak. Itu ciptaan Allah udah dibegitukan. Enggak usah dicaci maki. Apalagi manusia, apalagi orang. Itu makhluk sudah namanya begitu sudah. Apa kata Uwais Al-Qarani? Khudh ma yalika wa akhudhu mimma yali. Wahai makhluk Allah, anjing tadi, ambil mana yang masih layak untuk kamu, saya ambil yang layak untuk saya. Gitu, jangan saling ganggu. Kalau aku melewati sirat, aku masuk surga, aku lebih baik dari kamu. Tapi kalau aku masuk neraka, kau lebih baik dari aku. Kata Uwais Al-Qarani. Kepada anjing pun demikian. Maka apalagi kepada manusia, apalagi kepada hamba Allah. Jadi tidak boleh kita mencaci, apalagi hanya sebatas asumsi saja. Ya. Ada satu buku, satu disiplin ilmu dalam ilmu hadis, namanya ilmu jarah wa ta'dil. Ini jarah wa ta'dil, kerjaannya cuma mencari kesalahan orang. Tapi dari segi ilmu ini diperbolehkan. Kenapa? Memang dibutuhkan dalam melihat kualitas periwayat hadis. Tapi dalam hal lain tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kecuali ilmu jarah wa ta'dil tadi. Karena disiplin ilmu untuk menjaga syariat Islam ini. Yang lain nggak boleh. Mencaci orang jangan. Ya, ini wasiat Nabi kepada kita. Untuk kita pedomani, untuk kita ikuti. Maka judul pembahasan kita pagi hari ini adalah As-sabbu wasyatamu min sifatil jahilin. Cacian, makian adalah sifat atau contoh kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka kita hidup di masa Islam, bukan lagi orang jahiliyah. Jangan mencaci, jangan memaki. Senang, tunaikan, muliakan. Tidak senang, cukup untuk dia saja.